Kalau ditanya ke New Zealand kemana aja, nggak kemana-mana. Tempat wisata ini nggak kemana-mana. Ngapain aja? Nyetir mobil doang. Jadi kayak jadi supir tembak kita ya. Halo semuanya, kembali lagi di Florid Banif. Dan kali ini kita mau bahas McLaren Senna, mobil yang kita pakai liburan selama kita ada di sini, di New Zealand. Dan seperti kalian tahu mungkin orang nyangkanya gue kesini pengen bikin video, sebenarnya enggak. Gue pengen liburan dan menikmati mobil-mobil ini. Ada LFV, ada 488 Pista, dan di Melbourne juga ada teman kita dari ART yang kita pakai jaketnya ini. Ya, kemarin kita juga nyobain mobil customer yang memang boleh dipakai buat test drive karena namanya bengkel ya kan, harus di test drive juga mobilnya gitu. Nah, kalian pasti tahu Sunny G Cars yang ada di TikTok atau semacamnya. Nah, ini salah satunya adalah mobil-mobil mereka juga yang kita pinjem. Oke, jadi McLaren Senna ini adalah mungkin mobil terbaik dari McLaren waktu itu yang dibuat oleh mereka. Dan pertama kali meluncur di 2018, dimana ketika pertama kali meluncur, mobil ini jadi mobil tercepat di trek Laguna Seca. Jadi dia mencatatkan waktu yang sangat cepat, meskipun beberapa tahun kemudian di tahun 2023 ada Aston Martin Valkyrie dan dia lebih cepat 7 detik di Laguna Seca. Tapi untuk pada zamannya keren banget, apalagi mesinnya 4000 cc turbo tanpa hybrid. Ya, mungkin teman-teman akan bilang, "Oh, kan P1 juga tenaganya lebih gede kalau di combine gitu kan." Enggak. Jadi sebenarnya tetap kencengan ini meskipun dia nggak pakai hybrid-hybridan. Jadi tidak ada baterai tambahan, tidak ada motor listrik, semuanya pakai mesin turbo 4000 cc V8. Oke, kita lihat dari dekat yuk. Mobil ini sebenarnya secara desain ya. Ini bodi panel ini bukan bodi keseluruhannya. Jadi bodinya itu sebenarnya dia kayak bathtub gitu ya. Cuma kayak mangkok di bagian depan, karbon semua. Kemudian depannya ini dikasih bodi panel yang fungsinya sama kayak wing depan F1, mobil formula. Jadi kalau kita lihat dia sangat complicated di sini ya, buat airflow segala macamnya, dia ini bisa bergerak ya, aktif. Sama di sini juga. Jadi benar-benar dibikin aerodinamis, bahkan tidak ada bagasi depan sama sekali atau bagasi belakang. Jadi kalau kalian pikir di bagian sini adalah bagasi, enggak. Di sini bolong ya, ada radiator di depan. Terus di sini bisa dibuka, tapi bukan untuk bagasi, bukan. Kita buka ya. Nah, semuanya karbon. Memang mobil ini semuanya dibikin dari karbon. Nih ya, di sini ada untuk ngecas baterai atau akinya, karena kebanyakan orang mobil begini pasti dikasih sitek ya langsung ya, biar akinya nggak soak. Di sini ada untuk brake fluid, di sini untuk power steering, sama di sini untuk wiper fluid. Jadi semuanya ada di sini. Udah tidak ada bagasi sama sekali, dan lampunya dia bisa ikut belok sesuai dengan setir. Gue udah coba waktu malam ya. Dan seperti McLaren P1 atau F1, Senna ini dia punya pintu yang bisa dibuka. Keren sekali mobilnya. Sampai bagian sini juga bolong. Nah, di sininya karbon, semua full karbon. Dan seperti halnya McLaren F1 ya, dia punya kaca itu dibagi dua. Yang bisa terbuka hanya bagian sini karena memang pintunya cuma sampai sini aja. Di bagian sini ada kaca. Keren deh. Jadi kalau kita ngeliat jalan itu bisa ngeliat ada marka-marka sama garis jalannya. Dan mobil ini kalau dibuka ya, set, bisa lihat ke sini, ini bannya benar-benar kebuka. Jadi kayak mobil open wheel tapi ditutup sama body cover. Dan mobil ini itu mengalami diet yang luar biasa dahsyat ya. Jadi benar-benar semuanya dipangkas demi keringanan ya. Semua panel body, semua sasis yang seperti mangkok ini itu terbuat dari carbon fiber. Dan nggak cuma carbon fiber, bahkan baut-bautnya itu dinilai 33% lebih enteng dibandingkan dengan baut biasa. Karena dia menggunakan baut titanium. Ya, emang kelihatannya nggak seberapa 33%, tapi kali aja berapa ratus baut ya di sini ya. Karena ini kan semuanya banyak baut pasti yang namanya mobil ya kan. Dan kalau menurut kalian ini masih belum enteng ya, ini 1,2 ton dengan mesin 4000 cc V8. Ada yang versi lebih kencengnya lagi dengan tenaga lebih besar, tapi dia lebih enteng tapi nggak ada apa-apa. Ya, cuma 1 ton lebih sedikit yang Senna GTR atau Senna LM. Tapi yang ini versi road legal. Jadi bisa kita pakai buat jalan-jalan sehari-hari. Dan waktu mobil ini pertama kali keluar disebutnya adalah mobil road legal yang paling kencang di track yang pernah dibuat McLaren. Kayaknya yang pernah dibuat umat manusia pada tahun segitu ya. Dan lihat ke belakang,
Sayangnya McLaren itu tidak bisa ngintip mesinnya cuma dari kaca sekecil ini aja. Nggak bisa dibuka sama sekali. Kita cuma dapat kayak colokan. Nanti ini buat ngebuka oli. Dan bisa kita lihat di sini, wah, karbon. Sayapnya besar sekali. Ini sayapnya bisa aktif ya, bisa naik turun, dan dia juga berfungsi sebagai air brake. Jadi kalau ngerem, dia akan naik ke atas untuk ngebantu ngerem dengan menambah hambatan udara. Wih, canggih. Dan satu hal yang banyak orang nggak tahu tentang McLaren Senna, di sini ada sebuah plat nomor, dan platnya ini juga dari karbon, dimana kalau kalian mau pakai buat di track, itu harus dicopot. Plat depan, plat belakang itu harus dicopot, kalau nggak nanti berpengaruh ke downforce dan berpengaruh juga ke kecepatan Anda ketika menikung mantan. Nah, di belakangnya ada 3 buah knalpot, keren sekali. Gue penasaran kalau misalkan hujan dia masuk nggak ya? Kan nggak enak ya gara-gara masuk air terus jadi berbet gitu ya. Tapi nggak mungkin, pasti sudah dipikirkan. Dan kita bisa lihat semuanya dari sini ya. Detail engine dan gearboxnya segala macam itu bisa terlihat. Termasuk juga karbon-karbonnya ini juga bisa terlihat semua. Top. Remnya juga dia pakai karbon seramik, rem yang sangat bagus di track, tapi sebenarnya karbon seramik itu kalau dipakai di jalan biasa, ngerem biasa, dia agak sedikit keras dan rasanya nggak enak. Jadi emang buat dipakai di track aja. Di sebelah sini ada sebuah tempat kecil, sebelah kiri juga ada. Yang sebelah kanan itu untuk radiator, yang sebelah kiri untuk bensin. Dan mobil ini dia punya 3 buah radiator, kiri, kanan, sama depan. Jadi banyak sekali. Memang dia dibikinnya extra heavy cooling system. Jadi emang cooling system harus bagus sekali. Karena dia harus mendinginkan mesin 4000 cc V8. Jadi mesinnya 4000 cc V8 800 PS. Jadi lebih besar 80 PS dibandingkan dengan McLaren 720S. Dan di atas ada air intake-nya. Jadi buat ngambil udara ke dalam. Bisa juga dari sini ya. Jadi aerodinamika ini benar-benar dipikirin baik-baik. Dan mesin McLaren ini panjang ceritanya. Jadi basic engine-nya itu dari mesin balapnya Nissan. Jadi Nissan tuh pernah bikin mesin balap buat sebuah mobil balap mereka, dan ternyata mesin balap itu ditinggalkan, tapi dilanjutin sama Tom McKinson Racing. Lupa gue. Pokoknya dilanjutin sama mereka, dan karena mesinnya dinilai bagus oleh McLaren, akhirnya McLaren beli patennya dari Tom McKinson Racing kalau nggak salah namanya. Dan setelah itu dikembangkan di stroke up dari ke 38 sampai 4000 dan dipakai di semua mesin McLaren sampai sekarang. Dan mesinnya juga ada DNA Mitsubishi di sini karena dia menggunakan turbo dari MHI, Mitsubishi Heavy Industries. Di mana kalian tahu Mitsubishi mobil sudah berpisah dengan Mitsubishi grup pusatnya dan sekarang dibeli Nissan. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Mitsubishi mobil, ada hubungannya dengan Mitsubishi Heavy Industries-nya. Jadi mesinnya ini luar biasa, dan di zaman sekarang di mana mobil-mobil supercar udah pakai hybrid, pakai elektrik, dia masih mempertahankan sistem konvensional. Dan pada saat keluar ini adalah mobil tanpa hybrid dengan regulasi Euro 6 yang terkencang saat itu. Dan ini basicnya dari McLaren 720S katanya, tapi pas gua lihat sasisnya ya ternyata perbedaan dengan 720S itu agak banyak ya. Jadi nggak semirip itu. Jadi kalau 720S itu karbonnya sampai ke belakang, ini cuma sampai segini. Terus belakangnya semuanya pakai aluminium. Kenapa aluminium bukan titanium? Karena aluminium itu lebih bagus untuk balapan. Soalnya ketika kita pernah coba besi ditempelin ting gitu kan, nah dia frekuensinya tuh panjang. Kalau aluminium ting dia langsung mati, tek gitu. Jadi buat getaran mesin, redaman segala macamnya dia lebih bagus. Nah, dan suspensinya juga sangat unik. Jadi mobil ini suspensinya itu dia semuanya pakai double wishbone depan belakang, tapi suspensinya itu saling terhubung. Jadi depan dan belakang itu dia punya satu sistem hidrolik yang sama. Biasanya kan hidroliknya itu kan cuma masing-masing ya. Kalau ini semuanya terhubung. Jadi dia saling terkoneksi dan sudah di-tune untuk track mode. Penasaran kan gimana rasanya pas di jalan raya? Biasanya kalau mobil yang buat balap itu pasti nggak enak banget dipakai di jalan raya. Nah, tapi nanti mobilnya akan kita coba. Sebenarnya udah gue coba kemarin sih, tapi yaudah lah ya. Sekarang kita masuk ke dalamnya yuk. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam ya. Dan seperti kalian lihat ini sasisnya tuh, bodinya tuh di sini. Dan semuanya full karbon. Sampai di sini ada forged carbon yang benar-benar expose terlihat.
sampai ke pintu-pintunya pun juga pakai karbon. Jadi mobil ini sangat ringan untuk mobil dengan performa seperti ini. Dan lihat, kursinya pun juga bucket seatnya karbon dan paddingnya ini tipis sekali ya. Jadi tidak bisa diatur tiltingnya atau semacamnya. Bahkan kita bisa ngatur ketinggiannya itu secara manual aja. Tapi kita masih bisa geser-geser untungnya. Tapi nggak bisa terlalu jauh ya, karena di belakang sini dia ada toolkit bawaan dari McLaren, di mana dia ada buat membuka ban. Membuka bannya itu dia pakai satu buah baut saja, nggak 5. Dan waktu mobil ini lagi dipasang plat nomor, pas di comply, gue dikasih lihat caranya gimana. Jadi kita masukin dulu satu, habis itu baru masukin luarnya, baru bisa terbuka. Jadi agak-agak sedikit rumit sebenarnya. Kemudian coba kita masuk ke dalam, ya. Ini agak sedikit menyulitkan karena mobilnya sangat sempit. Mantap dulu masuk, baru kaki. Dan kalau kaki kalian kena ke sini terus jadi ya seperti itu, ada bekas-bekasnya, itu wajar sih. Nah, terus pintunya seperti ini. Dan pintunya ini ketika kita tutup, dia sudah ada soft close mechanism system. Jadi kita tutupnya pelan aja, nanti dia akan nyedot sendiri. Keren ya. Dan katanya dibandingkan dengan 720S, ya, si McLaren itu mencari cara agar sistem soft closing-nya ini bisa lebih ringan. Lebih ringan, paling lebih ringan berapa sih? Ya. Dan ada hal-hal menarik di sini ya, kayak misalkan gini. Cara ngebuka pintunya itu bukan dari sini, tapi dari atas sini. Dan kalau kita mau buka secara darurat gitu ya, misalkan sistem elektriknya mati semua nih, di sini bisa kita tarik. Jadi kita tinggal tarik di sini, nanti dia akan terbuka secara manual. Kita lempar ke atas saja. Dan gue lihat beberapa Sena, di sini Sena nggak cuma satu ya. Gue kemarin lihat ke sana, ada yang shock sininya warna hijau. Jadi ngikutin warna mobilnya. Dan bisa kita lihat, nah ini adalah speedometer dari McLaren Sena. Kita bisa tutup dengan mencet ini. Jadi seperti 720S. Jadi common parts ya dengan 720S, tapi sisanya semuanya berbeda. Dan dia punya pedal shifter dari karbon. Setirnya Alcantara, ini enak sekali. Terus kita naikin biar kita bisa lihat. Di sini ada tuas untuk wiper dan di sebelah kirinya untuk lampu. Nah, di sebelah kanan sini ada cruise control, dan kalau kita pencet sekali, kita pencet atas buat bikin dia lebih naik ke atas. Jadi dia ada lift mechanism sistemnya, dimana kalau kita ketemu jalan yang agak menanjak, polisi jurang besar, kita harus berhenti dulu, terus naikin depannya sedikit. Nah, kalau udah, kita berhenti lagi, turunin lagi. Tapi kalau misalkan menurut kalian masih terlalu tinggi, nah dia ada race mode yang bisa membuat mobil ini depannya itu lebih turun 37 mm dan belakang sebesar 30 mm kalau nggak salah ya. Jadi luar biasa sekali. Dan buat mengatur si speedometernya ini ada di sebelah kiri. Jadi ini kuncinya, dimana ini untuk kunci untuk membuka, dan ini kalau kita pencet nanti lampunya nyala. Jadi lucu ya. Belakangnya ini dia biasa plastik, tapi ada yang versi carbon fiber, nambah opsi $2.000. Mahal ya. Yuk sekarang kita bahas dari center clusternya. Oke, sekarang kita ada di dalam McLaren Senna, dan karena ini adalah mobil road legal, tentunya bisa dipakai buat harian. Iya beneran, ini bisa dipakai buat harian. Makanya kita coba nyalakan ya, biar dashboardnya nyala semua. Kita injek rem, kemudian di atas ada start engine, kita nyalain. Jujur li lagi. Sebenarnya suaranya nggak seenak itu ya. Suaranya kurang begitu merdu dibanding LEV jauh, bahkan dibanding 488 Pista aja bagusan Pista. Nah, ini kita tutup dulu biar nggak terlalu berisik ya. Oke. Nah, center clusternya ini benar-benar dibikin driver oriented. Dan yang lucu, tombol-tombol di sini itu kita bisa atur sesuai dengan kursi kita. Jadi dia nempel. Dan di sini ada launch button, ada auto start stop, ada buat hazard, sama DNR-nya ada di sini. Jadi di sini tuh cuma gitu aja. Sama untuk kunci kita dikasih tempat buat taruhnya di sini. Dan bisa kita lihat di belakangnya sini, ini ada tempat sedikit banget. Dan di sini buat naruh helm doang, sama buat naruh baju ya, baju balap ya. Jadi sisanya cuma buat naruh tas doang. Dan di kontrol tengah sini itu sangat-sangat lengkap. Jadi kalian nggak usah khawatir.
udah ada Bluetooth-nya juga, audionya, bahkan speakernya pakai Bowers and Wilkins sama seperti Audi maybe. Terus di atas ini ada kaca, jadi kita bisa lihat ada apa di atas. Ini gue sangat suka karena ketika kita jalan tuh kelihatan jalannya. Terus seperti yang gue bilang, nih kita buka jendela, cuma segini aja. Jadi buat bayar tol tuh agak susah, apalagi mobilnya lebar banget. Jadi kalau kita pepetin itu bisa zrek kena. Jadi harus pakai tongtol. Kalau nggak, udah pendek di atas gitu kan, susah banget pasti. Kemudian dia punya seat belt. Ini standar seperti ini aja, tapi ada options dari McLaren. Kita bisa dapat seat belt yang 6 titik, jadi langsung bisa buat track ready. Kemudian kita dapat options juga botol minum. Gimana kalau botol minumnya itu kita beli harganya sekitar $6.000. Ya, botol minum 85 juta. Oh, sangat mahal. Dan mobil ini sudah ada roll cage-nya. Jadi kalau kalian lihat McLaren pada umumnya biasanya kan kayak ada roll cage terus ditutupin sama Alcantara ya. Di sini juga ada, cuma bentuknya seperti ini. Jadi dia sudah buat nge-track. Kalau ada apa-apa tenang, ada roll cage-nya aman, insya Allah. Nah, yang gue suka juga driving position-nya itu bagus. Bucket seat-nya buat gue pas ya, nggak terlalu sempit. Kayaknya ukurannya emang sengaja dibuat besar sama milik sebelumnya, karena kita bisa pilih mau small, medium, large ya, kayak kentang McD pokoknya lah. Ini kita majuin sedikit. Gue suka dia naruh pedal gas sama pedal remnya itu pas banget, nggak aneh-aneh gitu. Kalau LV masih rada aneh ya, agak terlalu ke kanan gitu kan. Ini nggak, jadi pas. Jadi kalau kita mau rem pakai kaki kiri gitu ya, kayak bawa go-kart, itu masih enak sekali. Dan AC-nya pun juga dingin, ada quick cool, quick heat. Terus kita buka di sini ada navigation, pencet yang tengah, navigation, track telemetry, variable drift control. Ada rear view kamera, tapi sebenarnya kalau kita masukin gigi mundur, kameranya itu ada di sini. Keren, ini bagus nih. Netralin lagi. Dan untuk ngatur power window ada di sebelah sini, ya. Kita mau ngelipat juga bisa. Terus kalau mau parking brake ada di sebelah kanan, nyalain lampu ada di sini. Kemudian di sini ada 2 buah lagi nih tombol. Kalau kita pencet aktif, baru dia bisa berfungsi. Yang sebelah kiri ini untuk handlingnya, mau comfort, sport, atau kita bikin track. Langsung berubah tuh kalau track kan, speedometernya. Oke, kita masuk ke comfort aja. Nah, sebelah kanan untuk powertrainnya mau dibikin comfort, sport. Kalau sport, netralnya di sini, kecepatannya kecil. Kalau comfort, kecepatannya gede, netralnya di bagian bawah. Dan ada track mode juga, langsung berubah penampilannya. Tapi kalau aktifnya kita matiin, dia akan berjalan secara normal. Dan ada race mode, kita pencet di bagian atas ini, pencet race mode. Ketika masuk ke race mode ya, harus di press and hold race mode. Oke, ya, race mode is suitable for track only, do not use on public road, ensure ground clearance does not cause a hazard, ESC intervention is reduced in race mode. Jadi ESC nya akan dikurangin. Press and hold race to accept or active cancel. Oke, kita race. Oke, nanti dia ada berapa persen komplit dan dia akan nurunin depan dan belakangnya di sini. Oke, kita keluar dulu, kita lihat seberapa ceper mobil ini pas dipasang race mode. Oke, di race mode dia akan semakin ceper, lihat, dan dia akan mendapatkan downforce yang maksimal dari depan maupun belakang. Jadi memang basically mobil itu dibikin seperti mobil F1. Depannya dibikin seperti wing F1 secara fungsi ya, bukan secara tampilan. Jadi fungsinya sama seperti mobil F1. Lihat, ceper sekali ketika masuk race mode. Sampai ke bagian belakang pun juga dibikin sangat amat ceper. Jadi pas kita pakai mobil ini, itu rasanya masih civilized banget. Pedal gas, pedal remnya itu masih bisa dinikmati gitu loh. Nggak jerky, giginya halus. Dan gue pikir mobil bakal keras banget kayak batu, bakal keras banget. Ternyata nggak sekeras yang gue bayangkan. Ya, memang ada terasa mobil balapnya. Kayak misalkan waktu kita bawa di jalan yang banyak batunya, dia ada banyak rasanya, ada batu-batu terlempar gitu ya. Tapi nggak seburuk itu gitu. Itu rasanya kayak kita naik mobil balap, yang nggak ada peredam, nggak ada apa, karena dia langsung kena karbon kan. Masih ada rasa begitunya. Tapi sisanya perfect. Jadi paling keluhannya misalkan kursinya, rasanya ya seperti itu ya, karena kursinya memang bucket seat, nggak bisa diapa-apain lagi. Kemudian kita juga dapat
Mesin itu ada di belakang persis. Jujur aja kalau kita pakai di RPM rendah kayak ini sekarang gigi 4, dia 1000 lebih dikit gitu ya. Emang mesin-mesin transmisi zaman sekarang itu dia akan lebih ke eco mode ya, meskipun di sebuah supercar tetap rasanya ini sangat civilized, sangat mudah untuk dikendarai walaupun kita nggak pakai di track. Tapi ketika kita pakai di tikungan, kemarin kan kita bawa jalan mobil ini di suatu tempat namanya Coromandel kalau nggak salah ya, sekitar 100 hampir 200 kilo dari Auckland, dan kita berangkat bolak-balik jam 12 nyampe sekitar jam 6-an. Itu enak banget mobilnya. Emang pegel sih, cuma enak, nggak seperti yang gue bayangkan tadinya. Wah, ini pasti bakal nyiksa banget, ternyata enggak. Oke. Agak sedikit. Kacau ya. Rasanya tuh kayak ini, kayak go-kart, persis kayak bawa go-kart. Dan posisi kakinya pun juga buat gua nih sempurna ya, cocok banget. Posisi kaki, posisi tangan, itu kita bisa dapetin posisi yang enak banget. Jadi kayak emang kita tuh mau balapan, cuma lebih nyaman aja gitu. Dan kalau misalkan kalian mau ke track, butuh seat belt yang lebih banyak, itu ada opsinya. Luar biasa. Cuma kemarin sayangnya kita nggak bikin video waktu kesana ya. Jadi seperti gue bilang, gue kesini tuh pengen jalan-jalan, pengen nyobain mobil-mobil, pengen berwisata. Buat gue nih berwisata, beberapa orang mungkin berwisatanya itu ke tempat-tempat kayak di sini tuh ada Hobby Town, di South Island tuh ada pemandangan bagus-bagus buat bawa camper van. Gue emang agak beda, buat gue ini wisata ya, versi gue begini. Jadi pas gue bikin video di sini pun gue nggak bawa kru, jadi emang ya udahlah sesempetnya aja gitu. Jadi mohon maaf ya guys. Saya juga butuh liburan. Tadi kan gue ngomong tentang carbon ceramic brakes ya. Dan benar, carbon ceramic brakes ini kurang begitu nyaman dipakai ya. Karena ketika dipakai buat harian, bahkan gue udah jalan kemarin udah 200 kilo lebih ya, bolak-balik, udah panas dong harusnya tuh rem ya. Tapi ternyata nggak membaik juga gitu. Jadi remnya tetap keras. Jadi kita mesti bawa kenceng, ngerem, baru itu berasa bahwa ini remnya bener-bener dikit dan pakem. Dan tenang saja, dia sudah dilengkapi dengan anti-lock brake system dan lain-lainnya. Jadi meskipun kita ngeremnya pol, dia nggak akan kunci. Mungkin dia bisa dirubah jadi versi manual dengan race mode tadi. Cuma bahaya ya kalau kita pakai cuma gini doang sih, nggak usah. Dan gue pakai mobilnya itu bener-bener seneng banget kemarin. Di Coromandel jalannya begini-begini kayak kita lagi di mana ya? Kayak kita lagi di mau ke arah Ciletuh kali ya. Itu seru banget, asik, pemandangannya bagus banget di sini. Jadi gue ngerasa kalau kalian ke New Zealand gitu ya, coba jalan-jalan sewa mobil sport ya. Banyak kok penyewaan mobil-mobil aneh gitu ya, bisa nyewa Camaro apa segala macam. Cuma kalau si McLaren Senna, LFA, Ferrari mungkin masih ada. Kalau kayak gitu-gitu sih udah mulai nggak ada kayaknya. Gue beruntung sih bisa nyobain mobil ini di tempat yang tepat gitu. Mungkin next time, tahun depan kita datang, kita bisa nyobain di track di Hampstead Down. Cuma sekarang tracknya lagi dikasih jempol sama orang. Oke, ini kita gas. Gila. Itu gue nginjek gasnya aja belum pol gitu. Dan handlingnya luar biasa, bener-bener rasanya kayak bawa racing car. Cuma masih enak dipakai di dalam kota. Kerasnya itu bukan sampai kerasnya mengganggu ya buat gue ya. Terus kalau kita tadi pakai pedal, kan dia langsung switch ke manual mode. Nah, baliknya lagi ke Matic, tinggal pencet D lagi aja di situ. Gampang. Luar biasa. Ini mobil luar biasa. Salah satu mobil yang paling berkesan ya. Meskipun suara masih bagusan LFA, ini suaranya nggak enak. Tapi ini gue ngerasa, wah ini mobil sih kayak engineeringnya tuh udah top level gitu loh. Apalagi yang GTR sama LM ya. Ini benar-benar luar biasa. McLaren Senna pantas menyandang nama Ayrton Senna, karena memang mobil ini dibikin best of the best dari orang yang namanya juga udah melegenda. Dan gue yakin pasti mobil ini akan menjadi legenda juga. Luar biasa. Nah, terus gimana sih rasanya nyetir mobil ini gitu ya, dibandingkan dengan LFV atau Ferrari 488? Ini lebih nggak kerasa mobil sih. Ini lebih kayak kita berasa di dalam sebuah go-kart. Even setirnya pun rasanya kayak go-kart, cuma dengan rasio yang bukan rasio go-kart ya. Kayak misalkan gini, kita ketemu jalan yang jalannya tuh agak turun sebelah kiri, kanan, ada sedikit tidak rata. Itu benar-benar terasa impactnya sampai ke setir. Jadi kayak
apa yang kita dapetin di depan itu kerasa sampai sini, sampai bisa belok sendiri gitu kalau misalkan jalannya nggak rata. Jadi emang bener-bener rasanya kayak bawa go-kart dibandingkan dengan sebuah mobil. Kemudian juga yang membuat rasanya kayak raw banget gitu ya. Jadi mobil peredaman kabinnya bisa dibilang zero, berisik banget. Kita bawa kenceng 100, 120 gitu ya. Karena di sini kan ada speed limit jadi nggak bisa kenceng-kenceng ya. Itu suara ban, suara mesin. Jadi kita pakai audio Bang & Olufsen itu bisa dibilang tidak bisa dinikmati sama sekali. Tapi pas gue berhenti, suara mesin doang gerger gitu doang, suaranya nggak jelek loh. Bang & Olufsen emang nggak pernah ngasih suara yang jelek sih, pasti bagus ya kan. Tapi ya nggak bisa dinikmati sama sekali karena emang suara mesinnya berisik, suara bannya berisik. Nah, ini kita tempat sini lumayan nih, 70 km/jam. Jadi ini kita balik ke 29, 25, gas gigi dua. Gila. Bannya spin terus ya. Cuma aman karena kita nggak sambil belok. Jadi kalian kalau bawa mobil ini mau nginjek, mau ngefloor, gasnya juga hati-hati. Gue dari kemarin sih nggak sempat sampai ngefloor banget karena baru sedikit aja gitu ya kita ngikutin gas, itu ban belakangnya spinning terus. Walaupun ada traction control, jadi tetap kita harus hati-hati. Nah ini jalannya tiba-tiba ada construction, jadi kita mesti agak sedikit pelan ya. Tapi kita ikutin mobil depan aja. Ini luar biasa sih. Jadi ini kayak different animal gitu. Mungkin ini yang dirasakan kalau kita bawa semacam LaFerrari atau Ferrari Enzo, Maserati MC12. Tapi beda sama kayak kita bawa Lamborghini Aventador gitu. Lamborghini Aventador tuh masih berasa mobil meskipun dia sebenarnya sama. Basicnya dia satu bed gitu, bed tub gitu ya, satu tub, terus dikasih rangka, habis itu dikasih body gitu. Nah, ini udah mulai bisa agak sedikit kenceng. Kita akan tarik gas lagi, cuma ini agak tinggi ya. Oke, nggak perlu pakai lift kayaknya, aman. Bayang kalau di Indonesia dikit-dikit pakai lift. Oke, gigi satu, masih mau. Aduh, sayang ada speed limit ya. Kalau nggak ada speed limit, asik banget tuh asli. Dan depannya itu ya, dia tuh ada plat kayunya di bawah. Jadi kalau misalkan kita kenapa-napa, mentok gitu ya. Kalau kita mentok, itu dia ada covernya. Jadi tinggal ganti plat kayunya aja, nggak perlu ganti karbonnya dong, mahal dong ya kan kalau kita ganti karbon. Nah ini agak belok, ambil gas. Aduh. Ya buat beberapa orang mungkin aneh ya, kok orang naik mobil bisa sesenang ini gitu ya. Kalau buat gue, karena gue dari kecil seneng banget sama mobil. Walaupun orang tua gue nggak punya mobil yang wah gitu kan, Cortez 120 SS zaman dulu ya, zaman gue kecil ya. Cuma gue tuh suka potong-potongin tabloid, brosur, gue tempel-tempel gitu. Waktu gue kecil gue bisa baca aja juga belum gitu kan. Terus sekarang bisa nikmatin mobil-mobil kayak gini, it's like ya kayak dreams come true aja. Dan dulu mobil gue tuh yang paling gue suka waktu gue main Need for Speed 2 Special Edition yang ada di komputer zaman dulu ya, itu McLaren F1. Dan ketika dari McLaren F1 suksesornya mungkin ke P1, habis itu ke Senna, itu gue ngerasa kayak apa yang gue idam-idamkan di zaman gue kecil itu bisa tercapai di masa sekarang. Even itu adalah versi penyempurnaan dari atau versi terbaru dari McLaren F1, suksesornya gitu. Bentar lagi kita masuk Auckland, Central City, jadi banyak lampu merah, nggak bisa bajak nyetir yang wah gimana banget. Ya kalau di kemacetan ya seperti itu sih, mobilnya biasa aja. Ya kalau di kemacetan nggak ada bedanya sama mobil lain, cuma bedanya lebih berisik aja. Dan yang paling penting adalah ketika kita naik mobil ini ya, karena dia emang road legal dan dia memang didesain bisa buat dipakai harian gitu ya, kayak kecemasannya tuh berkurangnya tuh banyak gitu.
Awal-awal gue pikir, aduh, bawa Senna itu pasti bakal harsh banget, bakal sulit dikendalikan, nggak civilized gitu kan, namanya juga mobil yang kencang di track gitu. Ternyata enggak. Even lebih kasar bawa LFV dibandingkan dengan bawa ini. Ini ganti giginya halus, even setirnya lebih enteng ya. Padahal si Lexus LFV itu pakai electronic power steering. Untuk zamannya tuh keren banget. Nggak bisa dibandingin sama electronic power steering zaman sekarang ya, yang udah lebih canggih. Tapi rasanya feels normal ya. Ini feels normal banget gitu. Nggak terasa susah gitu. Nggak terasa susah sama sekali. Kalau ditanya ke New Zealand kemana aja? Nggak kemana-mana. Tempat wisata ini nggak kemana-mana. Ngapain aja? Nyetir mobil doang. Jadi kayak jadi supir tembak kita ya. Keluar negeri kemana cuma buat nyetir. Jadi setelah kita cobain mobil ini, setelah beberapa hari ya, alhamdulillah ternyata mobilnya jauh lebih drivable ya dari yang gue bayangkan. Gue pikir mobil yang emang khusus buat track bakal kasar banget, bakal gak enak banget. Ternyata masih bisa dinikmati dan gue nggak mengalami satu hal negatif pun ya yang membuat perjalanan gue nggak nyaman setelah ratusan kilometer. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang punya McLaren Senna, coba komentarnya seperti apa, bagaimana rasanya dan bagaimana juga merawatnya. Syahridan Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.